Di video ketujuh ini kita akan membuat bagian footer. Nah, kita cek kembali desain yang telah kita buat. Nah, di bagian footer ini bisa kita lihat terdiri dari dua buah kolom ya. Kolom yang pertama terdiri dari satu buah H1 ya, heading 1, kemudian paragraf dan 3 buah icon. Nah, kemudian di bagian kolom yang kedua ada heading 1 dan satu buah form yang terdiri dari satu buah input, satu buah text area dan satu buah tombol submit. Oke, langsung saja kita cek kembali ke codingan kita ya, scripting kita. Nah, di bagian footer ini kita buat footer. Kelasnya container fluid, kemudian terdiri dari satu buah baris, dua buah kolom, kolom yang pertama terdiri dari satu buah H1, kemudian kolom kedua, maksudnya selanjutnya paragraf ya, kita kasih 35 aja. Kemudian selanjutnya ada 3 buah icon Facebook, kemudian Instagram, terakhir adalah Twitter. Oke. Oke, yang H1 karena dia berwarna putih, kita kasih kelas text light. Kemudian untuk paragrafnya juga kita kasih kelas text light. Kemudian untuk ikonnya sendiri kita bisa pakai kelasnya header icon yang sudah kita buat sebelumnya. Bagi yang lupa, kelas header icon ini adalah kelas yang membuat icon itu berukuran 50 kali 50 pixel. Oke, kita cek kembali. Ya, kenapa nggak nampak? Karena warnanya belum kita rubah jadi warna hitam. Oke. Karena ini adalah bagian footer, langsung saja footer. Oke. Selanjutnya kita kasih jarak ya. Margin topnya turun sebesar 5. Container fluid MT 5.
kemudian padding topnya 5. Di bagian row-nya juga kita coba kasih di sini NT 5 biar tambah jarak. Oke, saya rasa cukup ya ini. Kemudian kasih margin sebelah kiri 5, kemudian antara icon-iconnya ini kita kasih jarak bisa di sini aja ya, di tengah ms 5 me 5. Oke, terlalu jarak mungkin ms 3 me 3. Oke, cukup. Kemudian supaya ini agak rapat lagi, coba kita kasih di bagian kolomnya ya. Di bagian kolom itu PE 5. Ya. Sekarang kita coba buat kolom bagian kedua. Ada H1, kemudian ada sebuah form. Nah, untuk formnya ini kita buat aja dulu form, kemudian coba kita cek form yang ada di Bootstrap. Kita cek form yang ada di Bootstrap, contohnya kita coba ambil kita coba ambil yang ini saja. Kita copy aja dulu, kemudian taruh di dalam form, paste aja dulu. Kita sembunyikan dulu bagian style ini biar lebih lebar ya. Di sini kita nggak perlu label 1, nggak perlu label. Kita nggak perlu label yang ini juga. Nah, kita karena yang ini baru ada satu buah type input, kemudian satu buah text area sesuai dengan yang di sini, berarti kita perlu satu buah button lagi. Jadi kita buat dulu buttonnya, kita ikutin aja kelas yang ini, copy paste, jangan lupa penutupnya. Kemudian di sini kita buat input, submit ya, value set. Kelasnya button btn primary, btn sm. Oke, kita lihat dulu. Kontak asnya kita kasih teks lagi ya, kontak as class text line. Oke, sekarang kita rubah bagian ini ya. Kita rubah bagian ini kita kecilkan lagi.
Caranya kita kasih margin sebelah kanan ya, margin sebelah kanan. Cuman kali ini karena banyak yang harus kita kurangi, jadi kita buat dalam bentuk CSS nya aja. Masuk ke CSS nya, kita buat kelas baru, namanya kita kasih MR250 aja. Kelas ya, kelas berarti titik margin right 250 pixel. Nah, ini kita tambahkan ke bagian ini MR250, copy lagi di sini, kita copy lagi di sini, kita paste. Oke, sudah mengecil. Sekarang bagaimana caranya membuat bagian form ini sesuai dengan desainnya. Oke, sekarang kita lihat dulu kelasnya. Kelas dari ini adalah form controlnya. Jadi kelas form control ini yang akan kita rubah. Form control, border radiusnya kita kasih 0 pixel biar dia bersiku ya. Kemudian background colornya itu kita kasih transparan pakai RGBA, bisa 00. Oke, yang ini aja. Kemudian kita lihat lagi. Oke ya. Nah, cuman kan ini di bagian ketika kita klik ini ya, ketika kita klik, kalau kita perhatikan kan berubah jadi warna putih lagi. Nah, kita harus rubah lagi. Caranya masih di form control kelasnya, tapi ini perlakuannya ketika aktif, dan kita anggap aja sekalian ketika fokus juga ya. Form control fokus, defaultnya fokus. Jadi aktif ini adalah ketika diklik. Nah, fokus itu setelah diklik ya. Aktif ketika diklik, fokus itu setelah diklik. Kurang lebih seperti itu sederhananya. Background colornya kita kasih transparan lagi. Sekarang kita cek lagi. Oke ya. Cuman kalau diperhatikan kan ada border warna biru ya. Ini kita nggak mau warna biru karena di palet color kita nggak pakai warna biru. Kita coba rubah ke warna orange. Caranya pakai box shadow. Box shadow-nya 0,0,0,3 pixel. Kemudian warnanya kita pakai RGBA. Yang ini boleh. Oke. Sekarang kita cek lagi. Ya, seperti ini. Nah, sekarang tombol bagian send-nya ini gitu. Tombol send-nya ini kita geser ke sebelah kanan. Kita bisa pakai kelasnya punya Bootstrap. Di sini kita kasih float n dan berhasil. Nah, sekarang kita kasih lebar lagi, terlalu sempit. Kita kasih padding sebelah kirinya itu 4, padding sebelah kanannya itu juga 4 ya. Kemudian ini name add example-nya ini kita rubah. Ini kan placeholder ya, placeholder kita sesuaikan dengan desain yaitu your email dan your needs. Oke, sekarang kita kasih di sini boleh kayak gini, your
email.com. Kemudian di sini belum ada placeholder, kita kasih placeholder your needs. Ctrl S, kita cek lagi. Oke, sudah mirip. Nah, ini sekalian kita perbaiki. Nah, kalau kita perhatikan ya, setelah diklik warnanya berubah. Ini juga setelah diklik warnanya berubah. Sekarang coba kita perbaiki dulu itu di mana. Ini kelasnya navlink, ini kelasnya navbar brand, yang ini kelasnya btn primary. Sekarang kita perbaiki dulu karena itu di bagian navlink. Kita kelompokkan aja sekalian navlink hover, navlink. Kita tambahkan kelas baru lagi navlink focus. Colornya kasih white. Oke, kemudian di navbar brand fokusnya juga navbar brand fokus. Navbar brand fokus. Colornya juga putih. Oke, kemudian di button primary fokus dan aktif. Fokus, koma, btn primary aktif. Background color, border colornya juga kita kembalikan kemari. Colornya sendiri putih. Kemudian box shadownya nggak ada, none. Kasih import dan oke, Ctrl S, kita cek lagi ya, nggak berubah ya. Oke, udah nggak berubah lagi. Oke, sekarang nah, bagaimana ketika ini diklik ya, ketika ini work diklik, dia akan pindah ke sini, business consulting, service pindah kemari, our customer pindah kemari, kontak pindah kemari. Oke, kita kasih ID di masing-masing artikel dan footernya. Di sini ID-nya ID work. Kemudian ID services udah, kemudian di sini belum ID customer. Kemudian footernya kita kasih ID juga, ID kontak boleh, footer juga boleh, yang penting nggak ada yang sama. Kemudian masuk ke navlink, home-nya juga kita kasih home di bagian header ya. Ini kita kasih di sini aja, ID home. Oke, di sini pagar home, ini pagar work ya, pagar work. Kemudian ini pagar services. Kemudian nah yang ini hilang, navlink our customer. Ini kita kasih refnya pagar customer
kemudian ini hrefnya juga hilang, href ini pagar kontak ya. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, home, kontak, customer, pindah ke Word, pindah ke service. Kemudian coba kita tambahkan scroll behaviornya. Scroll behavior udah ya, ini scroll behavior smooth. Untuk kalau ini dihapus ya, jadi kelihatan patah-patah dah. Oke, kita lihat sekali lagi. Saya rasa tinggal kita tambahkan mungkin bagian bawahnya ini ya. Bagian bawah kita tambahkan, berarti itu ada di bagian footer. Footer kita tambahkan pb 3 aja. S. Oke. Ini kita kembalikan scroll behaviornya, aktifkan lagi, Ctrl S. Oke, selesai. Sekian video tutorial untuk single landing page menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap. Kita akan berjumpa kembali bagaimana caranya membuat tampilan ini ya. Tampilan ini kan masih tampilan desktop. Kita akan membuat script, menambahkan script CSS untuk menghasilkan web yang bisa diakses dari tablet dan mobile. Sekian, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.